Pemirsa sahabat Karuhun dimanapun Anda berada, semoga kita semua tetap diberikan keberkahan daripada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan menelusuri berjarah kepada makom yang berada di Kabupaten Sumedang. Tujuan kita yaitu untuk berjarah ke makam Kangjeng Eyang Jagabaya, tepatnya di Gunung Nangtung. Semoga perjalanan ini diberikan Allah dengan kesehatannya, tentu dengan keselamatannya, agar senantiasa sampai ke tempat yang dituju. Dan semoga di sana kita bermunajat dan dikabulkan doa-doa kita di tempat yang akan kita tuju ini. Baik, kita mulai perjalanannya. Seperti biasa kita melewati jalan yang di atasnya. Kalau yang di bawahnya itu adalah jalan Cadas Pangeran yang biasa dilalui oleh kendaraan umum. Kita di atasnya nih pemirsa. Sungguh indah ya pemandangan kota Sumedang ini. Seperti lagu Kang Dul Sumbang, judulnya Sumedang. Nah, kita menuju ke kota Sumedang. Ini adalah persimpangan menuju jalan rayanya. Di jalan raya Sumedang itu adalah Tugu Selamat Datang. Ini adalah jembatan Cipeles kalau tidak salah ini namanya. Berdasarkan informasi warga, ini adalah sungai Cipeles. Ini pemandangannya seperti ini loh pemirsa. Indah ya, ini berada di pinggir jalan raya nih. Nah, ini adalah Bukit Gunung Nangtung. Masih jajaran Bukit Gunung Nangtung ini pemirsa. Nah, di bawahnya ini adalah Sungai Cipeles. Jadi apabila sahabat mau ke kota Sumedang, ini terlihat dari kendaraan kita juga. Airnya jernih, ya tidak begitu kotor, padahal ini dekat jalan raya. Ini adalah sungai-sungai dan panorama yang berada di Sungai Cipeles. Indah ya. Ini kita berhenti dulu sejenak melihat pemandangan di mana nanti itu akan terlihat Bukit Gunung Nangtungnya, atau mungkin Gunung Nangtungnya yang terlihat dari sini. Rasanya betah juga nih di sini di Kabupaten Sumedang, tepatnya mari kita jalan. Kemudian kita ini belok kiri nih. Jangan lurus. Kalau lurus kita langsung ke kota. Kalau ini belok kiri. Nah, patokannya ini ada patung kuda. Ini bicaranya kita informasinya dari kota Bandung ya. Ini ada patung kuda nih patokannya nih sahabat. Nah, ini patung kuda. Nah, kita belok kiri. Di sana banyak tuh warung-warung produksi tahu yang enak-enak tahunya di sini nih. Saya pernah beli, enak juga. Ini adalah tahu Karuhun kali, tahu Karuhun Sumedang. Nah, ini wilayahnya, wilayah Gunung Nangtung ini nih. Ini di bawahnya ada sawah-sawah dan rumah warga. Nah, ini adalah jembatan Cipeles yang tadi kita lewati. Ini Sungai Cipelesnya nih sahabat. Ini jembatan Cipeles. Ini panoramanya seperti ini. Oh ya, nanti kita di depan ini langsung belok kiri ya. Kita nggak menuju ke jalan utama. Itu Gunung Tempo masuk tadi. Nah, kita belok kiri nih sahabat. Langsung kita belok kiri menuju ke rumah warga. Maksudnya menurut jalan ke rumah warga.
Padahal saya udah tahu, tapi kita tanya, coba nih ada penduduk yang lewat, kita tanya agar tidak salah jalannya. Ini motong jalan pintas. Pak, punten. Ari Kanangtung ke mana? Oh, terus kali terus. Terus jarak agung mana tuh? mohon Ada belok kiri. ke kiri. Hatur nuhun Pak. Ya, jalan dia. Untuk ke jalan dia kali ke kiri. Mohon. Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum. Nah, ternyata benar bisa lewat sini. Memang dulu pernah lewat sini, tapi ini bisanya hanya pakai kendaraan roda 2 atau motor ya. Yang mobil tidak bisa lewat sini. Ini adalah jalan pintas pemotongan melalui rumah-rumah penduduk. Kalau bawa mobil sih mungkin bisa, mobil kecil, tapi khawatir ada mobil dari depan perawis, begitu susah sekali. Kita sudah ada di persimpangan pemotongan jalan. Adapun yang arah kanan itu bisa pakai mobil dari sana lurus ke kiri. Nah, ini juga ada keramat, namanya keramat Jamban. Kita bisa ziarah dulu di sini sebelum naik ke sana. Tapi tujuan kita sementara ini adalah ke Nangtung, ke yang Jagabaya. Nah, ini langsung ke kiri nih pemirsa, kita lanjutkan. Jadi kalau seandainya bawa mobil itu bisa dari jalan ini, namanya jalan makam yang ke Nangtung ini. Biar singkat maksudnya perjalanannya ini. Nah, seperti inilah jalannya sudah bagus. Kalaupun nanti ada hujan, ini sudah tidak akan becek ya, karena sudah dicor mungkin oleh pemerintahan Sumedang melalui desa-desanya. Nah, seperti inilah pemirsa pemandangan yang ke Gunung Nangtung. Nah, gunungnya udah terlihat di sana. Nah, ini perjalanannya, ini panoramanya sangat indah sekali. Langitnya juga cerah. Ini kita berjarak pada hari Rabu ya, bukan malam Kamis atau bukan malam Jumat, maksudnya bukan Kliwon. Sengaja, karena kalau Kliwon itu banyak sekali pengunjungnya, kita nanti tidak akan memberikan penjelasan yang akurat karena terganggu dengan banyaknya peziarah lain. Mari kita lanjutkan. Beginilah panoramanya. Lebah Garutnya Kang. Lebah Garut, Pak. Sae bener.
Alhamdulillah sahabat, kita sudah sampai di gerbang Keramat Kangjeng Panembahan Eyang Jagabaya. Sekitar 100 meteran lagi kita akan menepi atau sampai di Keramat Gunung Nangtung di Keramat Kangjeng Eyang Jagabaya. Ini adalah puncak daripada Keramat Gunung Nangtung di Makom Kangjeng Eyang Jagabaya. Ini atasnya nih. Ini atas puncaknya ini adalah rumah Bapak Kuncen atau rumah juru kunci Bapak Mustafa. Ini area makam sekarang udah pada bersih, udah bagus. Ini musola nih kan. Ini musolanya. Airnya tuh air pegunungan. Ini musolanya. Untuk para peziarah bisa di sini untuk mendirikan sholat, zikir dan sebagainya bisa di sini. Ini musolanya. Airnya juga cukup bersih. Ini air untuk mandinya tuh. Suasananya cukup hening. Ini nanjak nih sahabat, nanjak. Ini adalah makam keramat Gunung Nangtung. Capek sahabat, karena mungkin panas sekali. Ini pohon aren bisa disadap atau bisa dibuat gula merah. Ini pohonnya nih. Ini kebetulan pas mau hari kemerdekaan Republik Indonesia. Indah. Nah, itu lembahnya. Kita di ketinggian entah berapa ratus meter dari permukaan air laut. Nah, ini kita udah ada yang nyambut. Assalamualaikum habibana wa nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya rijal goib, ya nukuba, ya nujuba, ya agisna. Assalamualaikum khususan
fi hadal maqami karamatna Gunung Nangtung, wabil khusus Kangjeng Eyang Jagabaya, Eyang Miramaya, Eyang Singakarta. Kaula dugi ka ieu tempat alhamdulillah tos lami namung demi ayeuna, namung kaula widi para eyang sadayana para karuhun anu aya di ieu makom. Kaula bade midiokeun ieu lokasi, mugi-mugi ku ieu video seueur deui jalmi anu sumping ka ieu makom. Kitu maksud mah teu aya niat anu sanes, mudah-mudahan aya petunjuk ti gaib naon anu kedah dijalankeun dina kahirupan abdi sareng palawargi anu teu acan dugi dina tangtos titis tulis natijat ilahi rabbi. Abdi nyuhunkeun pidoana ti para karuhun mugi abdi sadan sing aya dina kabarokahan bi barokati umul Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini sahabat, kita sudah ada di makom Kangjeng Eyang para karuhun nu jenenganana Jagabaya. Nah ini air untuk wudhu nih, untuk wudhu sudah disediakan oleh Bapak Kuncen, juru kunci Bapak Mustafa dan keluarga tentunya. Mari kita ke atas. Karena tadi anak tadi udah wudhu di masjid, di musola sana. Nah, di musolanya nih. Jadi kalau untuk sholat dan sebagainya di bawah dulu, memang airnya juga ada tadi. Ini kalau untuk masuk bertirakat atau berjarah, bertawasul, bermunajat di sini nih. Ini bambunya bambu besar, bambu biasa, tapi udah sangat tua. Bisa demut bambu kuning, bambu runcing kuning ya ini. Ini makom atau tempat karamat Gunung Nangtung, sahabat. Kita lihat dulu sekelilingnya. Semoga dengan adanya video ini sahabat bisa mempersiapkan ini pakai listrik nih, kalau malam nyala bagus ini. Nulinggih di Gunung Nangtung nyaeta pangersa Kangjeng Eyang Jagabaya, Eyang Miramaya, Eyang Singakerta, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Daerah Tingkat 2 Sumedang, Jawa Barat. Mari kita ke sana. Ini pohon beringin, cek bahasa Sunda nama itu caringin atau napi kiara. Ini sepi nih sahabat. Kenapa sepi pada hari ini? Ini harinya hari Rabu. Yang ramai itu bukan hari Rabu, hari Kamis malam Jumat, apalagi malam Jumat Kliwon. Ini bekas para tamu
biasa di sini untuk beristirahat. Nah, ini yang disebut pohon aren. Nih. Itu ada caruluk kulang-kaling. Ini pohonnya udah gede sekali. Ini teh bisa disadap, dijieun gula atau dibikin gula aren. Itu masih kecil, ada kulang-kaling ini. Ya. Ini kita keliling-keliling dulu ya. Nih. Assalamualaikum mohon widi. Ini keramatnya. Ternyata makamnya ini nih, sahabat, di sini. Di sini. Inilah makamnya. Makam yang disebut Kangjeng Eyang Jagabaya. Ini nih, sahabat. Yang ada pohon kiaranya nih. Ini udah ratusan tahun nih. Ini adalah bangunan atau apa ya disebutnya, cungkup gitu untuk para peziarah. Ini adalah astana para karuhun yang ada di wilayah di sini. Ini pemakaman umum jadinya. Ini sahabat, ini kita ada di sekelilingnya nih. Yuk kita keliling dulu. Ini adalah para astana yang ada di Nangtung. Ini sengaja nih diumpak nih dalamnya bangunan ini. Ini sangat bersih loh sahabat ini. Ya, itulah sekeliling makom yang kita ekspos, yang kita berikan informasi lewat video. Ini adalah makomnya. Nah, nanti kita berziarah, bermunajat di sini. Mudah-mudahan ada petunjuk-petunjuk yang bisa kita ambil hikmah daripada kunjungan kita di sini. Sebenarnya sudah lama banget saya pernah ke sini satu kali dulu. Setelahnya tawasul. Alhamdulillah kini udah sampai lagi di sini dengan membawa video. Kalau dulu tidak. Baiklah, kita akan
berjarah dulu, berdoa, bertawasul. Mudah-mudahan dengan doa dan tawasul kita itu adalah jalan untuk doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat ini. Ini adalah gambar yang diambil pemotretannya dari atas. Ini adalah lokasi gunung Nangtung itu. Cuma anginnya sangat besar sekali, seperti inilah sahabat, terlihat dari atas. Waktu kita ambil gambar ini anginnya sangat besar sekali. Jadi tidak diam kelihatannya. Tapi inilah panorama yang berada di Gunung Nangtung. Ini lembah-lembah yang curam, di bawahnya itu banyak-banyak sekali ya rumah penduduk. Ini sekelilingnya seperti ini. Mohon maaf kurang begitu bagus cara pengambilan gambarnya ya. Setelah kita puas melihat pemandangan di sekitar ini, kita mulai berjarah. Berjarah di luar karena di sana ada tamu 2 wanita tadi. Kita nggak dengan Pak Kuncen karena tadi Pak Kuncennya di rumah sedang tidur karena banyak tamu malam harinya. Baik, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah kita tadi berjarah, bertawasul, banyak sekali karuhun yang bersama-sama berjarah. Sahabat karuhun yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata setelahnya itu bagus Albert ini sampai ke tempat ini, Allah izinkan, alhamdulillah. Tadi kita sudah berjarah di sana, sudah bertawasul, sudah bermunajat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Secara goibiyah kita mendapatkan sambutan yang luar biasa. Karena biasanya karuhun itu juga kadang-kadang tidak ada di tempatnya, tidak selalu ada. Ini kebetulan para karuhun di sini, khususnya kami yang jaga baik, ada, dan kita banyak berdialog tentang kenapa ada di sini. Jadi sahabat, ternyata tempat ini kata karuhun tadi itu bukan Gunung Nangtung awal, tapi namanya Argawilis. Jadi Kangjeng Eyang Jagabaya ini kalau kita ceritakan secara dari awal hingga akhir sampai sore terlalu panjang, jadi kita singkat saja ya. Jadi asal muasal gunung ini adalah Gunung Argawilis. Kemudian disebut Gunung Nangtung ya oleh para kaluhun itu sendiri. Siapa yang mengatakan itu? Yaitu Kangjeng Eyang Jagabaya. Jagabaya itu siapa? Jagabaya adalah salah satu Kandaga Lente katanya. Jadi Kandaga Lente itu 4 prajurit senopati kerajaan Pajajaran yang dirajai oleh Prabu Siliwangi. Alhamdulillah beliau pada hadir. Jadi kata karuhun yang Jagabaya itu sesungguhnya dia merasa malu karena tidak dapat menjaga apa yang dia jaga. Jadi waktu itu singkat ceritanya bersama 4 itu adalah yang diketuai oleh Kangjeng Eyang Jaya Perkasa, Jaya Luhur. Kebetulan singkat cerita yang Jaya Perkasa
biasa itu sedang pergi ke Cirebon, sesuatu urusan. Singkatnya juga cerita, pulang dari Cirebon, Kangjeng Eyang Prabu Kusan Ulun itu membawa permaisuri yang bernama Ibu Ratu Harisbaya. Sebenarnya bukan dibawa, tapi Kangjeng Ibu Ratu Harisbaya itulah tergila-gila jatuh cinta kepada Kangjeng Prabu Kusan Ulun, sehingga Ibu Ratu Harisbaya itu kabur dari sana. Singkat ceritanya seperti itu. Sehingga kabur, ya bagaimanapun memang Kangjeng Prabu Kusan Ulun pun merasa cinta. Tapi ya mungkin ceritanya harus seperti itu. Dengan adanya pulangnya Kangjeng Prabu Kusan Ulun ke kerajaan yang ada di daerah Kubur, itu kaget Kangjeng Ibu Ratu Kencana Ungu. Nah, ini Ibu Ratu Kencana Ungu itu adalah permaisuri Kangjeng Prabu Kusan Ulun. Mendengar Prabu Kusan Ulun membawa permaisuri yang baru, yaitu yang bernama Kangjeng Ibu Ratu Harisbaya, maka Ibu Ratu Kencana Ungu itu kabur, pergi meninggalkan Karaton Sumedang Larang. Nah, yang ditugaskan menjaga di Karaton itu adalah Kangjeng Eyang Jagabaya. Jadi singkat cerita, bertanyalah Kangjeng Eyang Jaya Perkasa itu menanyakan, kenapa kalau bahasa Sunda nama punaon anjeun teu bisa ngejaga, di bahasa Banten nama punaon anjeun teu bisa ngejaga, kan ku kami geus diberi tugas tapi ngabeki. Kangjeng Eyang Jagabaya nggak bisa apa-apa karena yang dijaga juga kabur, yaitu Kangjeng Ibu Ratu Kencana Ungu. Entah kemana Ibu Ratu Kencana Ungu itu pergi dengan adanya sakit hati beliau mendengar permaisuri yang dibawa oleh Prabu Kusan Ulun dari Cirebon. Sehingga Kangjeng Eyang Jagabaya ini merasa salah, tidak bisa menjaga tugas yang diberikan oleh Kangjeng Prabu Kusan Ulun dan Eyang Jaya Perkasa. Sehingga dengan merasa bersalahnya Kangjeng Eyang Jagabaya ini, dia juga pergi meninggalkan kerajaan Sumedang Larang. Maksudnya juga mencari Kangjeng Ibu Ratu Kencana Ungu yang pergi meninggalkan Karaton. Nah, sampailah Kangjeng Eyang Jagabaya itu di tempat ini. Dia bermujasmedi di sini memohon petunjuk agar bisa melihat kemanakah Kangjeng Ratu Ibu Kencana Ungu pergi. Kalau bisa, katanya bisa dibawa lagi ke kerajaan Sumedang Larang atau dipasrahkan lagi kepada Kangjeng Prabu Kusan Ulun. Namun hingga Kangjeng Eyang Jagabaya di sini lama dia menetap, sehingga belum ketemu juga apa yang dia hajatkan. Artinya mencari Kangjeng Ratu Eyang Kencana Ungu. Sehingga dia berkata dalam bahasa Indonesianya gini. Jadi bahasa Sundanya gini. Kaula nangtungkeun diri supaya nangtung. Kaula mawakan diri. Lamun satacana kapanggih anu kaula dideangan. Suga kaula bisa ningali ka kidul, ka kaler, ka kulon, ka wetan. Jadi 4 madhab bisa kelihatan. Mudah-mudahan dengan adanya di sini berdiri, katanya bagi bahasa Indonesia ini bisa melihat ke 4 madhab itu. Maksudnya bisa melihat mungkin yang dicarinya kan Ibu yang jadi dengan
kalimat itu berkah daripada yang jaroh ke sini, itu apabila ada hajat ingin nangtung gitu, ingin berdiri lagi daripada usahanya, daripada jabatannya, itu sumpahnya itu udah mungkin sumpahnya atau kalimatnya itu dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga barokah daripada kalimat itu banyak orang berjalan di sini, bermunajat di sini, sehingga berdiri lagi daripada kejatuhan. Itu adalah hikmahnya, itu adalah barokah karomahnya di tempat ini. Maksud yang syarah itu seperti itu yang ada di sini. Dan Allahu a'lam bishawab, itu pun ya khawatir salah karena memang itu bagus sahabat ini dari Banten datang ke sini hanya bersilaturahmi. Alhamdulillah memang dari dulu panggupainya, tapi ya hanya baru sekarang bisa. Nah, jadi kata yang berjarahlah di sini dengan tata krama yang baik, dengan kalimat-kalimat thayyibah yang baik. Jaga tempat ini kebersihannya, banyak-banyak sedekah agar apa yang kita hajatkan itu terkabul. Yang di sini hanya bisa bersama-sama memunajat, mendoakan para cucu, para ikhwan yang ada di sini, yang berjalan di tempat ini, senantiasa mustajab apa yang dihajatkan. Dan mungkin setelah cerita itulah yang bisa sampaikan kepada sahabat Harun. Sementara nanti ada di channel Switch TV. Mudah-mudahan kita akan telusuri kabuyutan Sumedang Lalang ini, makom-makom karamat yang dikeramatkan. Kita akan telisik, akan telusuri, kita akan datang, akan silaturahmi kepada yang kuih yang ada di wilayah makom Sumedang. Karena ada di Banten ini disuruh banyak bersilaturahmi ke makom-makom Sumedang. Jadi ini menyita waktu, menyita pikiran, menyita tenaga. Ya, seperti ini baru beberapa lokasi yang bisa kita singgahi. Mudah-mudahan ini karunia pada ada dan yang para yang ini jadi yang gaya kata dan yang lain di sini itu adalah keturunan beliau, keturunan yang Jagabaya. Nama yang Jagabaya sesungguhnya itu adalah nama prajuritan, nama dari kerajaan Pajajaran. Yang Jagabaya kok nggak bisa menjaga? Yang Jagabaya artinya menjaga. Baya itu adalah celaka dari bala berbahaya seperti itu. Tapi ternyata Kangjeng Eyang belum bisa menjaga dengan baik kalimat itu. Ternyata Ibu Ratu Kangjeng Eyang Kencana Ungu, pramaisuri daripada Kangjeng Prabu Musa Ulun, pergi tanpa sepengetahuan. Akhirnya beliau juga mencari sehingga beliau hijrahlah ke tempat ini. Masih banyak ceritanya, masih panjang, namun mungkin itu saja dulu karena juga durasi nanti terlalu banyak menyita waktu ya. Semoga yang berjarah di tempat ini, semoga jarahnya, doa-doanya terkabulkan. Dan ingat kata yang juga mengatakan bahwa jangan sekali-kali meminta bantuan kepada Eyang, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkah karomah ini makom, ini tempat menjadi mustajab apa yang dihajat. Seperti itu. Baik, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf atas segala kekurangannya. Tidak ada maksud apapun. Mudah-mudahan dengan adanya tempat ini barokah bagi sekitarnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini.